Oke, di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS Ekonomi Mikro tentang pasar monopoli. Saya mulai dari sekarang. Nama saya Muhammad Gudrat, kelas manajemen 06 Universitas Siber Asia. Untuk pasar monopoli sendiri adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar monopoli adalah biasanya hanya satu produsen yang dapat menetapkan harga produk-produknya. Dikutip dari The Economic Times, di pasar monopoli faktor-faktor seperti lisensi pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta dan paten, serta biaya awal yang tinggi membuat suatu entitas menjadi penjual tunggal barang. Dengan kata lain, semua faktor ini membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Pasar monopoli juga memiliki beberapa informasi yang diketahui penjual lain. Karakteristik yang terkait dengan pasar monopoli adalah menjadikan penjual tunggal sebagai pengendali pasar sekaligus sebagai penentu harga. Pasar monopoli menikmati kekuatan menetapkan harga barang-barang. Ini tarif, pajak penghasilan, dan cara menghitung dalam buku hukum bisnis karya Thomas Sony Tambunan dan Wilson R.G. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja. Perusahaan tersebut menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat serta keuntungan yang diperoleh melebihi formal. Ciri-ciri pasar monopoli menurut Arwin dalam bukunya Pengantar Ekonomi Mikro menjelaskan ciri-ciri pasar monopoli yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna, yaitu industri. Satu perusahaan barang atau jasa yang dihasilkan pasar monopoli adalah tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak punya pilihan lain jika ingin membeli produk tersebut. Para pembeli tidak dapat membuat suatu dalam menentukan syarat jual beli di pasar monopoli. Apa itu pajak penghasilan orang pribadi dan bagaimana cara menghitungnya? 2. Tidak ada barang pengganti yang serupa barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli. Tidak bisa digantikan dengan barang lain. Salah satu ciri-ciri pasar monopoli adalah barang ciri-ciri pasar monopoli tersebut menjadi satu-satunya produk dan tidak dapat ditemukan oleh lain yang identik. 3. Perusahaan lain sulit masuk dalam industri. Keuntungan yang didapat perusahaan pasar monopoli adalah tidak mendorong perusahaan lain yang ikut dalam industri tersebut yang disebabkan banyak hambatan yang kuat. Ciri-ciri pasar monopoli yang satu ini menjadi penyebab utama perusahaan memiliki kekuatan pasar monopoli. Jika ciri-ciri pasar monopoli ini tidak ada, maka banyak perusahaan lain yang masuk dalam industri yang sama, dan pasar monopoli adalah tidak ada. Perusahaan ini di pasar monopoli sebagai penentu harga. Hal ini karena perusahaan yang ada di pasar monopoli adalah salah satunya yang ada di pasar tersebut, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh penjual. Pasar monopoli. 5. Promosi iklan kurang dibutuhkan. Perusahaan dalam pasar monopoli menjadi satu-satunya produsen di pasar, maka secara otomatis pembeli akan membeli produknya sehingga perusahaan sama sekali tidak membutuhkan iklan untuk promosi. Iklan yang dilakukan hanya untuk menjaga hubungan dengan masyarakat, bukan bertujuan untuk promosi. Contoh produk pasar monopoli dalam suatu produk yaitu PT KAI. PT KAI atau yang kita sebut PT Kereta Api Indonesia merupakan badan usaha milik negara BUMN yang menyelenggarakan jasa transportasi darat. PT KAI tidak menghadapi persaingan secara langsung dari perusahaan kereta api lainnya karena sampai saat ini memang tidak ada penyelenggara jasa transportasi darat kereta api dari swasta. Walaupun PT KAI tidak mengalami persaingan secara langsung, tetapi PT KAI menghadapi persaingan secara tidak langsung dari jasa transportasi darat lainnya, misalnya bus kereta api jurusan Yogyakarta Surabaya tidak akan mendapat persaingan secara langsung dari kereta api lainnya, tetapi akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari bus-bus yang melakukan perjalanan Yogyakarta Surabaya dan juga travel. Ciri-cirinya terdapat satu penjual, harga ditentukan penjual yaitu monopoli, perusahaan lain sulit memasuki pasar. 4. Konsumen tidak bisa pindah walau rugi.
5. Bisa menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi masyarakat. Berikut adalah presentasi saya untuk ekonomi makro. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ada salah kata atau yang salah saya jelaskan. Untuk itu saya pamit undur diri. Saya Muhammad Kudrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.